Bagiku, pelecehan seksual adalah sebuah aktivitas yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral yang dilakukan oleh pelaku, dan sebuah kejadian yang tidak menyenangkan untuk korban. Pelecehan seksual adalah kegiatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang yang sudah tidak bisa memberikan respek lagi kepada orang lain. Pelecehan seksual merupakan segala tindakan yang erat hubungannya dengan seks yang dapat berupa ucapan, isyarat, simbol, perkataan, maupun tindakan. Pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan secara fisik maupun non-fisik dengan cara mengambil gambar, mengintip, maupun memperlihatkan organ seksual secara langsung maupun menggunakan teknologi, di mana dari perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh orang yang bersangkutan atau korban. Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan baik verbal maupun fisik yang mengarah ke seksual yang dilakukan dengan pemaksaan kepada orang lain seperti itu. Tindakan yang tidak didasari atas kehendak dari pihak terkait dan itu tuh anaknya ke menjurus ke seksual gitu ya. Dan untuk pelecehan seksual itu sendiri itu nggak melulu tentang fisik aja, tapi bisa non fisik juga. Contohnya pelecehan verbal, pelecehan seksual itu sebuah tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan seksual, baik lisan, fisik, bahkan isyarat juga, dan membuat orang lain itu tersinggung atau terintimidasi, terlecehkan gitu kan. Ada dua kata dari pelecehan dan seksual. Intinya segala sesuatu perbuatan yang mengarah kepada seksualitas, baik secara fisik, lisan, tindakan seksual yang disengaja, kemudian itu dilakukan secara fisik ataupun verbal, dan itu menimbulkan kerugian entah psikis atau fisik kepada korbannya setelah pelecehan seksual tersebut. Jelas merupakan sebuah perbuatan atau perilaku yang cenderung tidak diinginkan, baik secara verbal, non-verbal, bahkan fisik, dan itu bisa terjadi di mana aja. Contoh kasus yang sering banget saya temuin itu ada catcalling. Jadi seperti memanggil dengan sebutan-sebutan yang tidak mengenakan. Terus ada juga menyentuh, touch without permission. Jadi meskipun hanya sentuhan, tapi kita nggak suka, kita terpaksa, itu menurut saya masuk sih ke dalam pelecehan seksual. Dan contoh kasus yang lebih parah lagi, kayak pelecehan secara fisik, pemaksaan hubungan seksual misalnya, itu masuk ke dalam pelecehan, bahkan kekerasan seksual. Menurut aku, pelecehan seksual itu adalah tindakan kejahatan yang ditujukan kepada seorang, biasanya itu lebih kepada perempuan, yang kejahatan itu bisa dilakukan secara fisik, secara lisan maupun secara tulisan terhadap bagian tubuh yang sensitif orang itu, sehingga orang itu tuh merasa gelisah, merasa tidak nyaman. Ya pada intinya itu mengarah pada seksualitas. Tanggapanku terhadap fenomena pelecehan seksual yang marak terjadi adalah kita harus sama-sama sadar dan membuka mata bahwasannya hal tersebut ada di sekitar kita. Fenomena ini seringkali terjadi, namun masih minim kesadaran dari masyarakat. Kemudian perlindungan hukum dari kasus ini juga dirasa masih kurang, sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi. Tanggapan saya mengenai pelecehan seksual tentu saja kontra, walaupun entah itu sengaja atau tidak sengaja, yang namanya pelecehan seksual tentu gak bisa dibenarin, walaupun itu fisik ataupun verbal. Menurut saya hal tersebut yang masih marak terjadi sekarang ini sangatlah disayangkan karena akan membawa dampak yang sangat buruk kepada korban seperti trauma dan hilang percaya diri. Ya, tanggapan saya tentu saja prihatin ya. Tentang pelecehan seksual yang marak terjadi pada saat ini, yaitu sangat meresahkan kalau menurut saya, karena ketika saya ingin keluar dari rumah, terutama untuk perempuan, pasti kita juga akan was-was seperti itu. Jadi kita tidak bisa leluasa untuk mengekspresikan diri kita sesuai yang kita mau. Tanggapan saya terhadap fenomena pelecehan seksual itu, saya merasa miris karena semakin lama itu semakin banyak korban dari pelecehan seksual. Bahkan menurut data penelitian, yang menjadi korban pelecehan seksual itu terbanyak adalah orang
sangat disayangkan sih, kenapa sampai sekarang itu masih marak terjadi kan. Intinya pelecehan seksual itu sampai sekarang dari dulu itu pembahasan yang tidak pernah kalah habis dan tidak pernah kalah menarik gitu. Karena ya tiap tahun terjadi gitu, dan ya namanya isyarat, fisik, apalagi lisan kan, itu hampir tiap hari pasti ada kita jumpai pelecehan. Ya jujur sangat prihatin ya, karena kalau kita lihat dari data nih, kasus kekerasan seksual, angka kasusnya justru semakin tinggi semakin hari. Jadi bukan semakin turun tapi malah semakin tinggi. Dan itu bisa terjadi sama laki-laki, perempuan, anak-anak, pelajar, pekerja, itu bisa terjadi sama siapapun. Tapi mostly ini nggak tahu kenapa seringkali terjadi pada perempuan dan anak-anak. Tapi itulah faktanya. Dan ada juga yang awalnya datang dari ranah publik dan sekarang datang dari ranah private, ranah keluarga. Jadi yang seharusnya keluarga itu menjadi tempat yang aman, menjadi tempat pulang, tapi kok ya masih aja gitu loh terjadi kekerasan seksual. Sangat penting sekali, sangat-sangat penting sekali. Jadi di sini perlu di-highlight dan perlu digarisbawahi kalau ini sangat penting, kita harus tahu tentang kasus pelecehan seksual. Karena ya yang seperti kita udah tahu tadi, kalau angka kasusnya selalu tinggi, jadi nggak pernah redup, justru semakin tinggi. Jadi ya mau tunggu apa lagi, mau tunggu seberapa banyak lagi korbannya gitu loh. Dan dari sini pun sebenarnya kita secara nggak langsung sudah berjuang melawan perspektif kultur yang terus berkembang di masyarakat, bahwasannya seksual harassment itu paling nggak harus ada sanksi di situ. Kita nggak boleh nggak boleh diem aja, paling nggak minimal kita harus bicarakan kalau ada kasus kekerasan seksual. Sangat penting. Kalau misalnya dipersenkan itu 98,98%. 2%-nya itu paling segelintir mereka yang mungkin masih enggan untuk peka terhadap ini. Karena kalau misalnya kita tidak peka, ya bisa jadi kita tidak ada edukasi berakhir pada korban gitu, atau bahkan pelaku juga bisa, karena kan ada orang yang melakukan itu tapi tidak ada. Itu sangat penting ya, karena ketika kita sudah sadar akan fenomena pelecehan seksual ini, kita bisa menjaga diri kita lebih baik, jadi bisa terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Menurutku untuk mengawal isu pelecehan seksual ini sangat penting ya, karena tentu ada korban yang dirugikan dan ada pelaku yang perlu diedukasi atau mendapatkan jerah atau hukuman. Tentu sangat penting ya untuk kita peka terhadap fenomena pelecehan seksual, karena dengan kita peka itu bisa mengurangi korban pelecehan seksual atau bahkan mengurangi angka kematian. Kenapa? Karena ketika kita peka, kita bisa memahami situasi, kita bisa membantu mereka untuk bisa tetap bertahan hidup dan menguatkan mental mereka supaya tidak terus-terusan. Kepekaan terhadap permasalahan ini sangatlah penting karena sejujurnya masih banyak yang belum mengetahui dari jenis-jenis atau apapun yang termaksud dalam pelecehan seksual ini, sehingga terjadi normalisasi atas kejadian tersebut. Tentunya sangat menyedihkan. Oleh karena itu, kita semua harus mulai aware tentang fenomena pelecehan seksual ini. Setidaknya kita harus mampu memahami apa saja tindakan yang termasuk ke dalam pelecehan seksual. Hal ini diharapkan mampu membuat kita menjadi lebih waspada. Seberapa penting? Menurut saya penting banget ya. Soalnya isu pelecehan seksual ini kita nih sebagai perempuan ya harus memiliki kepekaan yang lebih tentang isu ini gitu. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Menurut saya, kita semua harus peka terhadap permasalahan ini, karena kita semua akan berpotensi untuk mendapatkan pelecehan seksual ini. Lakukanlah dari hal-hal kecil dan mulailah dari hal-hal yang kecil. Ya tentunya saya bakal sedih ya, dan mungkin untuk yang mengalami itu bakal ada trauma tersendiri. Dan kalau ditanya apa yang bakal saya lakukan, saya mungkin bakal melakukan pendekatan personal, itu aja sih. Ya nggak terima lah, ya namanya juga kita jadi korban kan, apalagi kalau misalnya keluarga yang menjadi korban. Pertama kesal ya, marah, terus yang kedua tidak terima pun, terus yang kedua sedih juga karena kenapa kok bisa jadi korban pelecehan gitu. Itu sih. Dan
lakukan ya kita mencari motif, meminta bantuan, tapi kalau misalnya udah parah ke pihak yang berwajib, karena kan ada undang-undang. Rasanya itu ya pasti nggak bisa diungkapin ya oleh kata-kata, karena marah jelas, sedih pasti gitu loh, dan itu bercampur jadi satu. Alhamdulillah saya sendiri nggak pernah yang namanya ngerasain apa itu pelecehan seksual, apa itu kekerasan seksual, dan saya berharap ini pun nggak akan pernah terjadi pada teman ataupun keluarga. Dan kalaupun itu terjadi, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus cerita, kamu harus ungkap, kamu harus bicara gitu loh. Dan yang terakhir, kamu harus lapor kasus kamu, karena kalau kamu nggak ngelapor, dari mana kasus kamu itu akan terungkap? Karena takutnya kalau kamu nggak ngelapor, dampaknya akan terus berkepanjangan gitu loh. Jadi kamu harus speak up, kamu harus berani. Terus apabila teman, keluarga, atau sahabatku terkena pelecehan seksual, apa yang aku lakukan? Tentu saja aku marah ya. Terus jelas aku akan melaporkan ke pihak yang lebih berwajib, dan itu harus benar-benar harus dituntut dan diusut hingga selesai. Di korban ataupun teman dan keluarga saya menjadi korban, pasti perasaan yang muncul dalam hati saya pasti akan sangat terpukul, sangat sedih, dan juga sangat marah. Dan untuk hal yang akan saya lakukan akan saya menguatkan, karena ketika pelecehan seksual itu sudah terjadi pasti tidak akan dikembalikan seperti semula lagi. Jika saya, teman saya maupun keluarga saya mendapatkan pelecehan seksual, saya akan merasa sangat sedih dan terpukul, karena kejadian ini akan sangat membekas di hati korban. Tentunya jika kita mengalami hal ini, rasa sedih yang amat sangat akan kita rasakan. Dan jika ada teman atau orang yang aku kenal mengalami hal ini, aku akan mencoba menjadi support system yang baik dan membantunya untuk datang ke tenaga profesional. Jika hal tersebut terjadi kepada saya atau orang terdekat saya, maka tentu ini adalah hal yang sangat menyakitkan, dan apa yang akan saya lakukan adalah menjadi pendengar dan sahabat bagi diri saya sendiri dan orang lain, dan tentunya adalah melapor, juga membantu sebisa mungkin untuk masuk ke dalam profesional. Jika ada dari keluarga maupun dari kerabat yang mengalami pelecehan seksual ini, otomatis saya jelas tidak terima, marah, sedih, dan perasaan emosi-emosi lainnya. Namun sebisa mungkin hal yang pertama yang saya lakukan adalah memberikan rasa aman, memberikan rasa empati terhadap korban, dan bersama-sama mengawal kasus ini agar tidak terjadi korban-korban selanjutnya. Yang aku rasakan ketika ada saudara atau keluarga atau orang-orang terdekat yang menjadi korban pelecehan seksual ini, pasti merasa sedih banget ya, dan tentunya geram kepada orang yang berani-beraninya melakukan pelecehan seksual kepada orang-orang terdekat sekitar saya. Dan saya pasti akan langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan setelah itu saya akan terus memberikan support dan terus menunjukkan kepedulian saya pada saudara atau keluarga atau orang-orang terdekat yang menjadi korban pelecehan seksual. Pesan saya bagi siapapun yang pernah mengalami kejadian ini, tetap semangat, jangan biarkan masa lalumu menghantuimu, dan sama-sama belajar, sama-sama introspeksi diri, jadikan pelajaran, dan mari bersama-sama berusaha agar kasus ini tidak terjadi kembali. You are worth for yourself. Yang pasti saya akan memberikan support yang sangat penuh kepada korban, dan saya akan merangkulnya hingga dia hilang trauma. Dan buat kamu, tetap semangat ya. Kamu harus semangat, walaupun kamu adalah korban, tetapi jelas kami sebagai masyarakat yang terdidik, jelas kami harus mengusahakan bagaimana hakmu sebagai korban untuk mendapatkan keadilan, dan kami akan setuju apabila tuntutan akan diberikan kepada pada pelaku-pelaku pelecehan seksual. Ada hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian korban pelecehan seksual, tetap semangat dan jangan pernah menyalahkan diri sendiri, karena kejadian itu bukanlah kesalahan kalian, itu adalah bentuk dari sebuah kejahatan yang murni bukan kesalahan kalian. Jadi tetap jaga diri, tetap
tetap semangat dan terus bangkit untuk menjalani hidup. Menjadi korban pelecehan seksual, tetap semangat dalam menjalani hidup, tetap bahagia. Hidup kalian tidak berhenti sampai di sini. Hidup kalian masih panjang. Mari kita gapai mimpi bersama. Semangat aja, karena ada banyak orang yang bakal membantu kalian, ada banyak orang yang bakal melindungi kalian. Introspeksi diri juga, setidaknya kita jangan selalu serta merta menyalahkan pelaku. Ke depan masih ada jalan panjang, so let's do it. Pesan saya untuk siapapun kamu yang pernah mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, ayo kita mulai bicara. Kamu jangan takut, kamu jangan malu, karena kasus kamu ini harus dibicarakan. Kamu nggak boleh merasa kotor, kamu menyalahkan diri kamu sendiri, jangan. Kita semua pasti mau membantu kamu. Kita akan mencari solusinya bareng-bareng, dan kamu jangan takut. Gitu loh. Kasus kamu ini harus segera terselesaikan, dan jangan sampai ada korban-korban selanjutnya. It has to stop now. Kawal isu pelecehan seksual.